Shalom, selamat siang anak-anak sekalian. Masih ada semangat dan sukacita pada siang hari ini untuk kita memulai pelajaran kita selanjutnya. Pada siang hari ini kita akan masuk ke dalam pelajaran kita yang baru. Itulah masih di buku tema yang keempat, subtema yang ketiga, pembelajaran yang keempat. Di pembelajaran yang keempat ini, kita akan belajar tentang menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan itu bukan hanya tanggung jawab 1-2 orang, tapi itu merupakan tanggung jawab semua manusia atau warga yang ada di lingkungan tersebut, baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Nah, untuk menjaga supaya lingkungan tetap bersih, kita mau memperhatikan pada siang hari ini ada beberapa hal sebagai wujud yang dapat kita lakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan kita masing-masing. Kita akan melihat satu persatu. Yang pertama itu adalah dimulai dari diri kita sendiri, di mana poin yang pertama dikatakan membiasakan hidup bersih sejak kecil. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa kita ini harus membiasakan hidup kita, diri kita dari masa kecil kita itu dengan menjaga kebersihan lingkungan di mana kita berada sebagai bentuk kepedulian kita terhadap lingkungan kita. Artinya apa? Contohnya kalau kita di rumah, ketika ada sampah, kita langsung ambil dan masukkan di tempat sampah. Bukan dibiarkan saja. Nanti disuruh orang tua baru dilakukan. Tidak seperti itu. Namanya membiasakan diri dari kecil, kita mulai sadar. Apalagi kalian anak-anak kelas 5 sudah mengerti. Kalau ada sampah harusnya langsung diambil, ditaruh di tempat sampah. Itu sebagai bentuk kepedulian kita terhadap lingkungan. Yang kedua adalah membuat tempat sampah terpisah. Kita tahu sampah dikelompokkan dalam 2 kelompok. Itulah sampah organik dan sampah anorganik. Nah, kita harus membuat 2 tempat sampah. Yang satu untuk sampah organik seperti daun-daunan dan nasi, dan yang satu untuk sampah anorganik. Itulah benda-benda mati seperti plastik, kaleng, botol aqua. Kita bisa membuangnya di situ. Kenapa harus ada 2 tempat sampah? Dan kenapa kita harus membuang sampah-sampah tersebut pada tempatnya? Tujuannya adalah supaya mengurangi penumpukan sampah. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga adalah membuat jadwal rutin untuk kebersihan lingkungan. Harus kita buat jadwal. Di rumah buat jadwal, hari ini siapa yang bersihkan, besok siapa, dan seterusnya. Di sekolah pun jadwal kebersihan kita buat. Demikian juga di masyarakat harus ada jadwal rutin untuk menjaga kebersihan lingkungan. Itu yang ketiga. Lalu yang berikutnya adalah mendaur ulang sampah. Khususnya sampah-sampah plastik harusnya dikelola atau didaur ulang untuk menghasilkan sesuatu barang yang dapat dimanfaatkan oleh orang lain, tapi juga mendatangkan keuntungan bagi kita. Contohnya, kita mengolah botol gelas aqua
untuk menjadi pot bunga bagus. Orang lain bisa nikmati, tapi untuk menikmatinya mereka beli dari kita. Kita dapat untung, kita dapat pemasukan, kita dapat uang. Nah, itu yang harus dilakukan. Lalu yang berikutnya adalah membuang sampah pada tempatnya. Di sini kita diajarkan untuk tidak sembarangan membuang sampah. Ketika kita jalan, misalnya nggak ada tempat sampah di sekitar kita, ya sampahnya dimasukkan dalam plastik kecil, masukkan dalam tasmu. Nanti di mana kamu menemukan tempat sampah, baru kamu masukkan sampahnya di situ. Bukan di atas mobil, habis makan permen buka kaca, buang saja. Habis jajan di atas mobil buang saja. Itu namanya kamu tidak menjaga kebersihan lingkungan. Kamu tidak peduli terhadap alam. Saya tidak mau anak-anak kelas 5 punya kebiasaan seperti itu. Mulai sekarang kalau kamu punya kebiasaan harus berubah. Kalau kamu jalan jauh, bawa kantong plastik kecil, sehingga ketika kamu sudah selesai jajan dan tidak ada tempat sampah, masukkan sampah itu ke plastiknya, bawa sampai tempat di mana kamu dapatkan tempat sampah, baru kamu boleh buang sampah. Karena itu bentuk kepedulianmu terhadap alam maupun lingkungan. Nah, itulah langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk menjaga lingkungan di mana kita berada. Kalau kita lakukan dengan benar, maka percaya lingkungan kita akan bersih dan sehat, jauh dari polusi dan juga bencana. Nah, tugas bagi kalian pada siang ini adalah tugas di rumah halaman 97, lalu ayo menulis halaman 99 sampai 100. Selamat mengerjakan tugasnya dan jangan lupa harus dikumpul. Kita akan mengakhiri pertemuan siang ini dalam doa. Silahkan anak-anak berdoa di rumah masing-masing. Sampai bertemu besok. Tuhan Yesus memberkati.